Kota Semarang yang mulai lengang saat malam menjelang, seorang gadis berusia 19 tahun bernama Shanti baru saja pulang kerja dari sebuah toko swalayan. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika ia berjalan sendirian menuju halte terdekat. Suasana sepi membuatnya sedikit waspada, tetapi ia tetap berjalan dengan langkah cepat. Saat itulah tiga pria mendekatinya dengan alasan menanyakan alamat. Tanpa curiga, Shanti melihat ponsel yang ditunjukkan oleh salah satu pria tersebut. Namun, dalam hitungan detik, dua pria lainnya menyerangnya dengan pukulan keras hingga ia kehilangan kesadaran. Ketika terbangun, ia sudah berada di dalam sebuah ruangan yang asing, ditemani 5 orang wanita lain yang tampak ketakutan. Selang beberapa lama, 2 orang laki-laki masuk ke ruangan itu, membawa makanan dan minuman. Mereka dipaksa makan, dan tak lama setelah makanan tersebut dikonsumsi, kesadaran mereka hilang kembali. Kejadian itu terus berulang hingga Shanti tidak lagi tahu berapa kali atau berapa hari hal tersebut terjadi. Kali ini, ia berada di sebuah ruangan tanpa jendela, hanya ada sebuah pintu besi dengan lubang kecil di atasnya sebagai jalur udara. Ia melihat ada 3 orang perempuan lain di ruangan itu. Seorang perempuan paruh baya datang menjemputnya dan memintanya untuk mandi serta berganti pakaian dari lemari yang tersedia. Shanti yang merasa gatal dan tidak nyaman dengan pakaian yang sudah dipakainya beberapa hari terhitung sejak dia diculik, segera menurutinya. Setelah selesai mandi, perempuan tersebut kembali dan memberi perintah agar Shanti menuruti semua aturan jika ingin selamat. Saat itulah Shanti menyadari bahwa ia telah diculik dan dijual ke sebuah tempat prostitusi. Ancaman kematian jika mencoba kabur membuatnya ketakutan. Sementara itu, kakaknya, Yuda, seorang anggota Kopassus yang tengah bertugas di Papua, menerima kabar dari ibunya bahwa Shanti telah menghilang selama 5 hari. Yuda segera mencari informasi setibanya di Semarang. Ia mendatangi tempat kerja Shanti dan kantor polisi setempat, tetapi tidak ada hasil. Naluri intelijennya membawanya bertemu seorang gelandangan yang mengaku melihat seorang wanita berbaju biru dimasukkan ke dalam mobil oleh 3 pria. Yuda semakin yakin bahwa itu adalah adiknya. 3 bulan pencarian tak membuahkan hasil, hingga Yuda mendapat tugas ke Kepulauan Riau untuk pengamanan objek vital nasional. Di sela tugasnya, ia mendengar obrolan tentang tempat prostitusi bernama yang banyak menampung perempuan muda dari Jawa. Rasa curiganya muncul. Apakah semua perempuan di sana datang dengan sukarela atau ada yang dipaksa? Menggunakan kemampuan intelijennya, Yuda menyamar sebagai pemuda pengangguran yang siap membantu mencari perempuan untuk kelompok Marwan, seorang sindikat besar perdagangan manusia. Dengan mendekati jaringan Marwan, ia mengetahui cara kerja sindikat tersebut, termasuk fakta mengerikan bahwa mereka tidak ragu menculik perempuan untuk dijadikan pekerja seks. Penyelidikannya membawanya pada kenyataan pahit bahwa adiknya berada di salah satu tempat prostitusi yang paling ketat pengamanannya, tempat yang khusus melayani cukong-cukong dari Singapura dan Malaysia. Berkat kepercayaan yang telah dibangunnya dalam jaringan sindikat, Yuda akhirnya bisa masuk ke dalam kompleks tersebut dan bertemu dengan Shanti. Shanti yang girang hampir berlari ke arahnya, tetapi Yuda memberi kode agar ia tetap diam. Dengan cepat, Yuda membisikkan rencananya saat berpura-pura bertabrakan dengannya. Ia berjanji akan kembali menjemputnya besok jam 10 malam. Setelah itu, Yuda melaporkan temuannya ke kepolisian setempat, namun tanggapan yang didapatnya lambat. Tak ingin menunggu lebih lama, dengan bersenjata pistol G2 Lit 9 mm dan pisau komando, Yuda nekat bertindak sendiri. Ia menemui pemilik tempat prostitusi tersebut dan menuntut agar Shanti dikembalikan. Namun, jawaban yang ia dapat adalah kekerasan. 8 orang bodyguard menyerangnya. Tetapi sebagai prajurit terlatih, Yuda melawan mereka dengan tangan kosong. Tembakan terdengar, tetapi Yuda berhasil menghindar dan berlindung. Dalam hitungan detik, ia menembak balik dan melumpuhkan 2 orang lawannya. Situasi semakin memanas, dan baku tembak terjadi. Setelah perlawanan sengit, polisi akhirnya tiba di lokasi. Yuda, yang diketahui sebagai anggota Kopassus, diserahkan ke polisi militer untuk diperiksa. Dalam persidangan militer, Yuda dinyatakan tidak bersalah karena bertindak untuk membela diri dan menyelamatkan adiknya yang menjadi korban perdagangan manusia.
Kasus ini menjadi besar dan menarik perhatian banyak pihak. Marwan dan sindikatnya ditangkap serta dijatuhi hukuman seumur hidup karena kejahatan perdagangan manusia dan kepemilikan senjata ilegal. Sementara itu, Shanti akhirnya bisa kembali ke rumah dengan selamat, dan Yuda kembali menjalankan tugasnya sebagai prajurit Kopassus yang tak kenal takut. Namun, perjuangan Yuda tidak berhenti di situ. Setelah mengetahui betapa luasnya jaringan perdagangan manusia yang beroperasi di wilayah perbatasan, ia mulai menggalang informasi lebih lanjut dengan bantuan rekan-rekannya di militer. Ia menyusun laporan rinci mengenai sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di berbagai kota besar di Indonesia dan jaringan internasional yang terlibat. Dalam beberapa bulan setelah operasi penyelamatan Shanti, Yuda bekerja sama dengan satuan tugas khusus untuk membongkar lebih banyak jaringan perdagangan manusia. Melalui operasi intelijen yang panjang, mereka berhasil menangkap beberapa oknum yang bekerja sama dengan sindikat tersebut, termasuk aparat korup yang melindungi bisnis ilegal ini. Sementara itu, Shanti menjalani proses pemulihan psikologis yang panjang. Trauma yang dialaminya tidak mudah hilang. Tetapi dengan dukungan keluarga dan tenaga profesional, ia perlahan bangkit. Ia kemudian bergabung dengan sebuah organisasi yang membantu para korban perdagangan manusia agar dapat kembali menjalani kehidupan yang normal. Dari sebuah pencarian pribadi, kasus ini berkembang menjadi sebuah gerakan besar yang mengungkap realitas perdagangan manusia di Indonesia. Dengan keberanian dan tekadnya, Yuda tidak hanya berhasil menyelamatkan adiknya, tetapi juga membuka mata banyak orang akan bahaya sindikat perdagangan manusia yang masih berkeliaran. Sebagai seorang prajurit Kopassus, Yuda telah menjalankan tugasnya bukan hanya untuk negara, tetapi juga untuk kemanusiaan, dan perjuangannya masih terus berlanjut.